Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampong Dan saya Fitri Sumampong Sitorus. Oke, malam ini, episode kali ini sangat spesial. Iya. Ya, karena sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Iya. Ya, di Indonesia. Yang jatuhnya hari pertama ya. Dan ini lebaran pertama kalau istilah orang Indonesia ya, lebaran betul. hari pertama ya. Dan oleh karena itu makanya judulnya juga disesuaikan dengan perayaan pada hari ini. Apa judulnya? Waktu bermaaf-maafan. Waktu bermaaf-maafan. Karena memang kalau bicara mengenai Hari Raya Lebaran, Idul Fitri, identik dengan waktunya kita saling bermaafan. Betul. Satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kenapa ayat temanya pun diambil dari yang berhubungan dengan saling bermaaf-maafan. Di dalam Efesus 4, ayat yang ke-32. Efesus 4, ayat yang ke-32, demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami selalu berterima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami semua, para pemirsa yang ada di rumah, narasumber kami, pendeta dan ibu pendeta Kuntara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Itu semua karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Terlebih pada malam ini kami ingin mengikuti pembahasan yang akan dibawakan oleh pendeta dan ibu. Kiranya curahan Roh Kudus hadir di tengah program acara Obsesi Hati malam ini agar kami semua pemirsa di rumah boleh terberkati, boleh mendapatkan manfaat dari pelajaran yang kami dengar dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga jaringan yang digunakan agar dapat berfungsi dengan baik dan acara ini Tuhan pimpin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Sekali lagi berkatilah pendeta dan ibu Kuntara yang akan bawakan pembahasan, biarlah Roh Kudus Tuhan menjadi bagian mereka dan mereka boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ampuni dosa kami begitu banyak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan pada malam hari ini, waktu bermaaf-maafan, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, pendeta dan ibu. Shalom, pendeta dan ibu. Shalom, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi di sana. Terima kasih dapat berkumpul bersama-sama lagi. Mohon maaf lahir dan batin, pendeta dan ibu. Kita rindu mendengarkan Minal aidin wal faizin. Kita rindu mendengarkan pembahasan mengenai bermaaf-maafan ini. Kami persilahkan pendeta dan ibu. Baik, terima kasih dan pada kesempatan ini kami ingin ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudara dari umat muslimin ya. Dan mohon maaf lahir dan batin ya. Dan itulah sebabnya kita akan bahas waktu bermaaf-maafan. Sudah dibacakan ayat dari Efesus 4 ayat 32 bagaimana kita harus siap untuk mengampuni satu sama lain. Nah, bermaaf-maafan adalah kebutuhan setiap keluarga. Ya, ini satu hal yang kita harus ingat. Ya, mengapa? Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Masalah keluarga ada di mana-mana, antara suami, antara istri, antara bapak, antara anak, antara ibu dan anak, itu semua ada. Nggak ada keluarga yang tidak ada masalah. Iya, masalah hubungan ada di mana-mana. Ya. Kemudian mungkin saja suami membuat kesalahan, mungkin saja istri membuat kesalahan. Mungkin saja orang tua buat kesalahan, mungkin saja mertua membuat kesalahan, ya. Mungkin saja anak-anak buat kesalahan. Jadi mungkin saja ipar-ipar kita juga membuat kesalahan. Jadi kita tidak pernah luput daripada kesalahan-kesalahan yang dibuat orang. Makanya kita perlu untuk mengampuni. Belajar untuk mengampuni satu sama lain. Nah, agama Yahudi dan kekristenan mengatakan tidak ada yang dibebaskan dari pengampunan. Kita harus mengampuni setiap tindakan salah, tidak peduli bagaimana parahnya. Kalau kita tidak mengampuni, kita sendiri yang akan rugi. Iya, pengampunan adalah rahasia untuk mendapatkan
pernikahan yang sukses, ya. Dan semula merupakan ajaran agama, namun sekarang sebagai pemikiran yang diterima di dalam masyarakat, ya. Dalam pekerjaan, misalnya perlunya sifat untuk mengampuni satu sama lain, memaafkan satu sama lain, ya. Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Apa artinya definisi memaafkan? Ya, yaitu kemampuan untuk melepaskan pikiran dan hati dari semua rasa sakit dan kegagalan masa lalu, semua rasa bersalah dan kehilangan. Kalau kita tidak bisa melepaskan ini jengkelnya sama orang itu akan terus. Apakah waktu kita makan, waktu kita kerja, Waktu tidur pun nggak bisa tidur. Iya. Anda kan pernah dengar bahwa ada orang yang dia marah sekali sama tetangganya. Jadi dia harus nggak mau lewat ke rumahnya. Kalau mau kerja sebenarnya lewat rumah tetangga itu lebih dekat, ya. Tapi dia mutar. Pokoknya nggak mau lihat rumah tetangga. Saking tidak bisa melepaskan pikiran kejengkelannya itu. Jadi pengampunan memungkinkan mengatasi kemarahan dan perasaan dendam atau keinginan untuk menghukum atau membalas dendam dengan seseorang yang telah melewati kita. Ya. Jadi memaafkan melibatkan mengubah pikiran, ya, perasaan dan perilaku Anda dalam hubungan dengan pelaku, ya. Perasaan buruk dan penilaian terhadap pelaku berkurang, ya. Tetapi karena kita rela memandang pelaku dengan belas kasihan, kebajikan dan cinta. Baik. Jadi mengapa harus memaafkan? Ya, pertama, karena pikiran negatif itu nggak sehat. Kalau marah-marah terus, jengkel-jengkel terus, tidak memaafkan sama orang nggak sehat. Nah, penelitian Mayo Clinic, orang yang nggak mau mengampuni, pemarah dan negatif, seringkali tidak sehat sepanjang hidup mereka dan meninggal lebih awal. Karena kenapa? Hipertensi. Bisa jadi pecah dia punya pembuluh darah, dapat stroke, ya, meninggal, ya. Depresi, sakit kepala, sakit kronis, masalah pencernaan, insomnia, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan sebagainya. Jadi menyimpan amarah, dendam dan menahan rasa sakit, kepedihan membutuhkan banyak energi. Tubuh dan pikiran Anda harus bekerja lebih keras untuk mengakomodasi semua hal negatif ini, sehingga menyebabkan kerusakan kesehatan mental dan fisik Anda. Dan memaafkan anggota keluarga, melepaskan dendam dan melepaskan masa lalu, pikiran dan tubuh Anda bisa menjadi bebas dan sehat. Hidup itu plong. Ya, penting sekali. Jadi, mengapa harus memaafkan? Ya, alasan kedua adalah anak-anak memerlukan panutan. Jika Anda tidak memaafkan kerabat dan orang lain, anak-anak Anda akan tumbuh dengan perasaan marah dan dendam juga, menyebabkan kesulitan di sekolah, menyebabkan kesulitan dalam persahabatan, hubungan pribadi, dan semua aspek kehidupan mereka. Jadi jika Anda tidak bisa melepaskan dan memaafkan anggota keluarga demi Anda sendiri, demi Anda sendiri, lakukanlah demi anak-anak Anda. Jadi ini satu hal yang sangat penting, ya, untuk, ya, keluarga. Baik. Jadi kembali lagi, ya, mengapa harus memaafkan? Pengampunan dapat mengembangkan tabiat, ya, pengembangan karakter yang murni dan kuat terjadi sepanjang hidup Anda dengan menghadapi hal-hal yang sulit dan mengatasinya. Ya. Berbicara dengan orang yang memiliki karakter dan integritas yang kuat selalu didapatkan pentingnya memaafkan dan melepaskan perasaan buruk. Karakter yang positif dan kuat tidak dapat dibangun jika Anda tidak dapat beranjak dari aspek negatif dalam hidup Anda. Kalau Anda terus merengut, bersungut-sungut, dendam dan semuanya, Anda tidak pernah akan berkembang secara karakter Anda. Secara tabiat, ya. Oke. Jadi kita harus ingat juga kenapa harus memaafkan, sebab setiap kisah ada dua sisinya. Jika Anda pernah berselisih dengan anggota keluarga, kemungkinan besar Anda percaya bahwa apa yang terjadi adalah sebagian besar kesalahan orang lain. Namun ada dua sisi dari setiap cerita. Kemungkinan dia mengalami suatu tantangan yang tidak dapat mereka tangani. Ya. Jadi pertimbangkanlah sisi lain dari cerita dan ambil langkah-langkah menuju kepada pengampunan. Oke. Baik, kemudian faktor yang kelima. Ya, kenapa kita harus memaafkan? Karena hidup itu pendek. Nggak lama hidup kita, sebentar aja hidup kita. Jalan keluar bisa kena tabrak dan meninggal. Jadi ini adalah satu alasan terbesar untuk mengampuni. Perasaan dendam dan argumen balas dendam dan kemarahan dapat membuat pertemuan menjadi sulit bagi semua orang.
Karena kalau kita berkelahi, kawan-kawan kita pun nggak tahu mau ke side kemana dia. Jadi semua orang menjadi kikuk ya, nggak tahu mau kemana, mau mihak siapa. Jadi stres, keretakan keluarga berdampak pada Anda dan kerabat Anda. Iya, ya, Jadi Anda tidak perlu tahu kapan Anda akan kehilangan seseorang sampai mati. Lihat aja gambaran besarnya. Maafkan dan perbaiki hubungan Anda dengan keluarga sehingga tidak ada penyesalan saat mereka meninggal. ya. Jangan bilang, aduh sudah meninggal tuh, aduh sedih, nangis, nggak ada gunanya. Sebab orang itu sudah meninggal dan tidak mengerti dan tidak menyadari dan tidak bisa dengar dan sebagainya. Jadi baguslah kita mengakui kesalahan kita, memaafkan orang itu sebab hidup kita itu sangat singkat. Ya, sementara masih hidup masih ada kesempatan. Ya. Baik, ternyata banyak manfaat di dalam memaafkan. Sudah lama diajarkan oleh keagamaan dan telah dibuktikan secara ilmiah termasuk peningkatan harapan dan pengurangan. Ya, misalnya rasa sakit kronis, ya masalah kardiovaskular, perilaku kekerasan, tingkat depresi dan kecemasan. Ya. Ya. Orang yang tidak memaafkan biasanya memiliki lebih tinggi detak jantung, berdebar-debar terus jantungnya karena adrenalin yang dikeluarkan, ya tekanan darah yang lebih tinggi dan masalah fisik lainnya. Bayangkan kita menderita hypertension, tekanan darah tinggi karena kita marah-marah terus, dendam sama orang. Wadah, rugi sekali kita ya. Tanggapan menyalahkan, kemarahan dan permusuhan yang tak kenal ampun telah dikaitkan dengan kesehatan yang buruk, terutama penyakit jantung koroner bahkan kematian dini. Nah, kebanyakan orang yang telah mengampuni orang lain akan bersaksi tentang sukacita yang dialami saat beban emosional yang mereka pikul telah dilepaskan. Kita rasa plong. Mau dia mau terima apa enggak, pokoknya kita sudah maafkan orang itu. Kita nggak rasa dendam. Kita tidak ada rasakan efek adrenalin dalam tubuh kita. Baik, kemudian ingat ini arti kebahagiaan rumah tangga. Happy marriage is the union of two good forgivers. Yaitu dua orang yang saling mengampuni. Itulah kebahagiaan rumah tangga. Ya. Jadi sangat penting sekali. Nah, apakah ada anggota keluarga Anda yang belum Anda maafkan? Pertama, renungkan area di mana Anda mungkin menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, dan kurangnya pengampunan dalam hubungan Anda dengan keluarga, atau ke teman, atau ke rekan kerja, atau orang lain. Apakah Anda menyimpan dendam? Nah, tuliskan ini. Berapa umur perasaan ini? Udah lama. Oh, sudah lama. Ada yang nggak bicara sama suami istri sampai 7 tahun. ya ampun, 7 tahun. Ya. Apakah Anda membawa peristiwa masa lalu dalam argumen? Selalu bukan apa yang dikatakan histeris, tapi historical. Historical. Ya. Yang dulu-dulu tetap diulang-ulang lagi seterusnya. Apakah ada pola perilaku yang terus menyinggung Anda? Ya, apakah Anda bersedia mendorong diri sendiri untuk memaafkan? Ya, baik. Nah, apakah anggota keluarga yang Anda masih ada yang belum Anda maafkan? Yang kedua adalah renungkan situasi di mana Anda mungkin telah menyakiti anggota keluarga. Jadi bukan orang lain yang bersalah, tetapi mungkin Anda sendiri yang telah membuat orang tersinggung. Ya. Sudahkah Anda mengambil tanggung jawab? Apakah Anda meminta maaf? Sudahkah Anda mengambil langkah untuk mengubah pola berulang yang menyinggung? Ya. Anda mungkin menghalangi rekonsiliasi jika Anda tidak pernah bertanggung jawab atas bagian Anda dari masalah tersebut. Selalu bilang, itu salah mereka, bukan salah saya. Pokoknya saya sempurna. Nah, itu tidak pernah akan terjadi reconciliation. Nah, sekarang langkah agar terjadi memaafkan. Ya. Yang salah, minta pengampunan. Permohonan maaf yang tulus adalah sangat berkuasa untuk memohon pengampunan. Saya menyesal. Saya sudah salah. Tolong ampuni saya. Adalah satu kalimat yang menyembuhkan yang dapat disampaikan kepada kedua belah pihak. Ya. Kemudian yang benar harus siap mengampuni. Yang salah yang mengambil tekad untuk tidak lagi berbuat yang telah menyebabkan masalah. Kemudian pentingnya memaafkan. Pengampunan adalah bagian penting dari hubungan yang kuat dan sehat. Mengharapkan pengampunan memerlukan waktu. Ya, dan kesempatan untuk sembuh dapat tercapai bila masing-masing mengambil tanggung jawab yang patut agar hubungan
menjadi lebih baik. Ini sangat penting sekali saat kita mau supaya hubungan itu lebih baik, apalagi suami istri, ya, sangat penting sekali. Nah, langkah kembali tetap ini adalah langkah supaya terjadi memaafkan. Ambil waktu untuk membahas masalah satu persatu. Jadi jangan langsung semuanya dibahas ya, tetapi satu persatu dulu ya. Dan mungkin ada kesalah pengertian atau mungkin ada yang salah dan sebagainya. Terus kemudian ambillah waktu untuk membahas, memastikan waktu untuk berbicara. Untuk berbicara, ambil waktu. Dapatkan masalah atau hal yang menyakitkan itu adalah apa. Kemudian keduanya setuju untuk mendiskusikan masalah ini. Oke. Kemudian eksplorasi dengan sepenuhnya derita dan perhatian sehubungan dengan kedua belah pihak. Jadi kita secara komunikasi sehat ya, teruskan. Tapi lihat, kita selalu katakan komunikasi dengan use I statement. Saya merasa sangat kecewa. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi I statement tinggal bilang kamu salah. Itu nggak pernah jadi bermaaf-maafan, malahan jadi bergaduh. Ya. Oke, bicarakanlah dengan terbuka apakah yang telah merugikan salah satu ataupun keduanya. Ya. Sudah pasti ya, kalau terjadi sesuatu kesalahan ada satu yang salah atau kedua-duanya ya, apa yang merugikan. Kemudian jangan ambil langkah ini kecuali keduanya termotivasi untuk mendengar dan menunjukkan penghargaan kepada pendapat masing-masing. Ini adalah langkah yang sangat penting sekali. Ya. Nah, bagaimanakah jika pihak lain telah berbuat salah kepada Anda dan tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau meminta maaf? Ya. Anda masih bisa maju dan memaafkan, kata Mark Stanley dan Blumber. Ya. Mungkin sulit, tapi jika tidak, hubungan Anda akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Ya. Resiko masalah psikologis, ya, depresi, masalah fisik seperti sakit mah, tekanan darah tinggi dan sebagainya, itu bukan cara untuk hidup. Ngapain? Jadi buat apa Anda sakit-sakit hati? Pedis-pedis di perut karena apa? Karena sakit mah, atau dia sangat jadi depresi, mau nangis-nangis saja terus. Wah, ngapain hidup kayak gitu? Kan lebih baik kita memaafkan. Terapis pernikahan dan keluarga James Harper dan Mark Butler menawarkan bantuan tambahan dalam memaafkan dan mencari pengampunan dari orang lain. Sebab ingatlah, sedangkan identical twins, kembar identik, juga ada perbedaan. Apalagi orang lain. Ya, apakah suami istri yang datang dari berbeda backgroundnya, latar belakang pendidikan ataupun budaya dan sebagainya yang berbeda, sudah pasti ada masalah. Jadi bagaimana untuk mencari pengampunan dari orang lain? Ya. Jadi terlibat dalam konfrontasi diri, periksa tindakan dan motif Anda secara teratur. Tanyakan, apakah saya sudah buat salah? Jadilah yang pertama mengaku dan meminta maaf. Jika perlu, berdamai dan memulihkan hubungan Anda. Jadi jangan sekedar menjadi orang yang pertama untuk meminta maaf. Ya. Apalagi orang katakan, oh, laki-laki itu is the head of the family. Laki-laki adalah kepala dari keluarga, kepala dari segalanya, kepala dalam minta maaf juga. Jadi orang yang kepala di dalam mempunyai kerendahan hati untuk minta maaf ya. Jadi berbagi perasaan Anda dan cerita Anda dengan anggota keluarga ataupun yang Anda cintai. Kemudian hindari pengakuan di mana Anda menyalahkan atau gagal menerima tanggung jawab. Seperti mengatakan, maafkan, tetapi jika Anda tidak mengatakan itu, saya tidak. Jadi nyalahkan orang itu. Carilah solusi, gantinya menyalahkan, baik memaafkan orang lain. Oke. Baik, kemudian bagaimana memaafkan orang lain lebih lanjut? Jalanilah pengampunan Anda sendiri. Kita semua memiliki pengalaman di mana orang lain telah memaafkan kita. Kenapa sekarang kita tidak mau memaafkan orang lain? Ya, dengan memaafkan mereka, Anda membantu pribadi mereka tentang pengampunan. Ya, ini penting sekali. Kita cuma perlu mengajar orang lain tentang pengampunan. Usahakan agar kemarahan dapat dihilangkan melalui doa, meditasi, ataupun aktivitas lain untuk melepaskan diri dari racun kemarahan. Ya, jadi banyak berdoa supaya kita siap mengampuni orang lain. Kembangkan empati dan pemahaman emosional untuk situasi pelaku Anda. Misalnya memiliki orang tua atau anak.
keadaan sekitarnya sewaktu lakukan itu, apakah dia dalam keadaan misalnya lagi kurang tidur dan apa. Jadi kita bisa memaafkan sama orang itu. Jadi hindari menceritakan kembali pelanggaran yang tidak perlu, karena itu hanya memperkuat hati yang tidak kenal ampun dan memantapkan peristiwa itu dalam pikiran Anda. Jadi tidak usah harus selalu mengulang-ulangi akan kesalahan dari orang lain. Ya, memaafkan jarang menyebabkan hilangnya ingatan, tetapi akan rasa bebas dari beban termakannya pikiran, emosi, reaksi Anda terhadap pelanggaran tersebut. Ya, jadi Anda senang sesudah ya, plong. sudah plong. Ya, kita lihat aja kalau anak-anak itu kan waktu dulu kecil SKT katanya ya, nggak mau kawan sama itu, ayo yuk kita bermaafan. Sesudah mereka bermaafan, sudah senang mereka main-main. Bermain-main lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat coba dampak di dalam memaafkan. Memulihkan kedamaian dan kepuasan setiap keluarga, semua orang senang, ya. Memberikan hadiah pada diri sendiri, yaitu memaafkan orang lain terlepas dari tindakan orang lain. Anda melepaskan kepahitan, penghinaan, dendam dan keinginan untuk membalas dendam yang menguras energi mental dan emosional Anda yang dapat Anda gunakan di area lain dalam kehidupan Anda, ya. Jadi kita itu adalah hadiah kepada diri sendiri kalau kita sudah memaafkan orang lain. Ya, penting untuk membiarkan hal-hal ini pergi, karena jika tidak, orang lain terus memegang kekuasaan atau emosi dan pikiran Anda. Dan Anda, coba Anda lihat, kalau Anda benci sama orang, makan pun orang itu tetap di pikiran kita. Kita berjalan, kita ingat juga orang itu, dengkinya. Pokoknya kita melakukan tindakan-tindakan yang irrational karena kita marah kepada seorang. Dan kita tidak bisa tidur, ya. Ya, nggak bisa tidur, insomnia. Ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat, kapankah waktu bermaafan? Ya. Jadi apakah kita bermaafan setahun sekali? Ya. Melihat keuntungan bermaafan lebih sering kita lakukan, lebih baik. Ya. Ya. Jadi janganlah kita bermaafan hanya setahun sekali. Jadi misalnya waktu Thanksgiving atau waktu tahun baru atau waktu Lebaran, ya, baru bermaaf-maafan. Setiap ada masalah, kita segera untuk selesaikan. Iya. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, kita dapat bermaafan. The sooner the better. The better. Lebih cepat, lebih baik. Sebab kita tidak akan merasakan dampak adrenalin dalam tubuh kita. Lihat dia, dia marah, wah, apa nggak tekanan darah terus tinggi, dilakukan apapun nggak bisa dilaksanakan karena kita bisa terus meledak loh, pecah dengan pembuluh darah. Hidup bermaafan akan memberikan damai sejahtera dan bebas dari perasaan bersalah. Hidup itu plong, senang, ya. Pokoknya kita merasa aman dan sentosa. Tuhan juga sudah mengampuni dosa kita. Kenapa kita tidak mau mengampuni orang yang Dan ini harus dibuat dengan segera, sebab kita pun tidak tahu berapa lama kita hidup. Ya. Dan orang itu hidup, ya. Jadi kalau itu sudah diselesaikan sementara sama-sama hidup, itu sangat bagus sekali. Ya. Jadi kasih Yesus akan membuat kita rendah hati untuk meminta maaf dan kesediaan untuk memaafkan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ini adalah faktor yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Pandanglah kepada Yesus, kuncinya. Ya. Sudah disalibkan, sudah dicebeti, sudah diludahin pakai crown of thorns, apa artinya mahkota duri. Sakitnya setengah mati. Ya, di atas kayu palang, nggak bisa napas. Ya, itu setiap kali memberikan kesakitan yang hebat. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Ampunilah mereka. Kita ini tuh diapain? Paling-paling dimaki, ya. Paling-paling ya disakitin hati. Kenapa kita nggak bisa ampuni? Kecil lah itu dibandingkan dengan penderitaan yang Yesus telah alami. Jadi kita rela mau mengampuni orang dari hati kita sendiri. Baik, dengan demikian pemirsa, marilah kita saling bermaaf-maafan, ya. Bukan hanya setahun sekali, tetapi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Setiap kita tahu ada sesuatu permasalahan, kita selesaikan dengan segera, dan kita boleh lebih berbahagia, lebih sehat, lebih panjang umur, dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak, pelajaran penting sekali, ya.
memang bermaafan itu sangat penting untuk kehidupan kita dan juga sekitar kita. Pikiran negatif membuat kita sakit. Betul. Bener juga itu. Betul. Kalau kita nggak maafin orang kan, kita kepikiran terus sama orang itu. Mungkin padahal orang itu lagi makan durian mungkin ya, nggak mikirin kita. Betul. Padahal kita mikirin dia. Betul. Kita yang sakit, dia yang enak ya. Betul. Jadi benar. Dan itu jawaban sudah bilang, dampak bermaafan adalah membuat hidup kita lebih bahagia. Jadi kalau kita udah maafin dia, hidup kita lebih bahagia. Dan setelah udah keluar lagi nih. Dan tadi saya ada dengar satu kata yang sudah lama saya tidak dengar. SKT. Masih ingat saja ya Ibu Kutarab ya. Saya waktu SD itu saya masih ingat, waduh kita SKT, kita musuhan ya, nggak berteman saat ini. Benar. Jadi bahasa anak gaul Medan ya. Bahasa zaman dulu. Dan saya juga Bahasa tempo doi. Iya. keluar juga itu memang I statement ya. Iya. Jadi jangan kita suka tunjuk-tunjuk orang. Dia duluan minta maaf, orang dia yang salah. Betul. Jangan-jangan memang benar juga kita yang salah. Ya, Introspeksi juga ya. Diri ya. Wah, pelajaran yang sangat bagus malam hari ini. Baik pemirsa yang ada di rumah, satu pembahasan yang luar biasa yang kita bisa dapat pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Mi, maafin aku ya Mi, kemarin aku udah ngebohong sama kamu. Iya, Beneran? iya beneran. Lah, kok cepet banget? Kemarin kan aku bikin salahnya gede banget. Iya, udah aku maafin. Kenapa? Makasih ya Mi. Ngapain nih dia ngechat? Penting. Apaan ya? Gak mungkin kan dia ngajak balikan. Kan udah nikah sama selingkuhannya dulu itu. Ya udahlah, mana tahu beneran penting. Dubi, Jadi gimana? Udah poin aja. jadi gini. Jadi gitu di ceritanya. Terus, intinya apa? Jadi aku mau minta maaf. Ya, aku udah maafin. Beneran? Serius ini? Udah gitu doang? Nggak ada dengan nampar? Marah-marah gitu? Ngambek? Atau teriak-teriak? Ya, maafin itu kan ngasih rasa damai. Daripada dendam, aku rugi sendiri. Jadi aku maafin kamu. Kembali lagi di Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen yang berikutnya dengan tema pernah atau tidak pernah. Ya, pernah atau tidak pernah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya, bukan, ada juga statement yang kita harus jawab apakah pernah atau tidak pernah, ya, pernyataan ini ya. Baik, pernyataan atau pertanyaan yang pertama.
Pernah atau tidak pernah merasa sulit untuk memaafkan seseorang yang sangat menyakiti hati kamu? Yuk. Pernah lah. Pernah. Karena saya. masih hidup di dunia yang berdosa, pasti pernah. Nah, silakan pendeta dan ibu untuk tanggapannya. Oh, pernah lah, masa nggak pernah? Ya, tapi kita kalau ingatlah, kalau kita bandingkan dengan apa yang lebih menyakitkan yang terjadi pada diri Kristus, kecil lah itu. Jadi kita bisa memaafkan. Kalau nggak bisa memaafkan. Jadi kita ini memang secara alamiah sebagai manusia yang berdosa dan mempunyai tubuh yang berdosa, ya, maka kita lebih cenderung untuk mementingkan diri dan egois dan merasa diri benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyakiti, maka reaksi yang umum adalah ya Mau nyakiti balik, ya, tidak mau untuk memaafkan, ya. Namun kekristenan dengan kuasa Roh Tuhan dan firman Tuhan yang telah memperkembang kita untuk supaya siap untuk mengampuni, ya. Sehingga makin lama sukarnya mengampuni itu makin kecil, ya, makin lebih gampang. Akhirnya lebih mudah untuk memaafkan, ya. Jadi lebih dapat mengerti, oh mungkin saja dia kurang tidur sampai dia marah-marah begitu, atau baru saja dimarah oleh bosnya, ya, atau oleh sebab masalah yang lain, ya. Jadi kita lebih siap untuk mengampuni. Oke, jadi pernah lah ya merasa sulit memaafkan lah ya. Oke. Manusiawi lah itu ya. Oke, pernyataan berikutnya. Pernah atau tidak pernah berpura-pura memaafkan seseorang, tetapi sebenarnya masih menyimpan rasa sakit di hati? Kalau saya jujur, pernah. Pernah, cuman ini apakah masuk kategori ini? Jadi sebenarnya kita masih marah sama orang itu, cuman tiba-tiba dia salam kita di depan gereja, nggak enak kita nggak salam kan? Ya kita salam lah dia. Padahal kita masih marah sama dia. Nah, ini berarti masuk kategori ini kali ya. Berarti saya pernah berarti. Iya, kan? begitulah. Nah, karena maksudnya nggak mau bertemu dengan dia, tapi karena dia datang, selamat sahabat Pak. Salam lah kita kalau gitu kan, selamat sahabat. Silakan pendeta dan ibu untuk tanggapannya. Iya. Iya, saya sendiri tidak ingat. Tapi ingat, kalau kita hanya pura-pura kayak gitu, kita tidak hilang kita punya efek daripada kemarahan kita kepada orang itu. Ingat, dampaknya itu sangat besar. Adrenalin tinggi, tekanan darah, jantung berdebar-debar, itu masih ada. Jadi siapa yang rugi? Kan kita sendiri yang rugi. Dengan kuasa Tuhan kita dapat mengatasinya. Pernah sih pernah. Tapi kita selalu makanya harus berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dari atas. Yang jelas lebih kita berkembang dalam kerohanian, ya, lebih justru merasa kasihan kepada orang yang menyakiti kita, ya. Jadi bukan hanya memaafkan, ya, tetapi juga merasa kasihan dan berusaha untuk menolong dia, ya. Dan inilah satu perkara yang perlu kita perkembang dalam hidup kita. Hidup kerohanian. Oke, terima kasih tanggapannya pendeta dan ibu. Pertanyaan yang ketiga. Pernah atau tidak pernah meminta maaf terlebih dahulu meskipun bukan kamu yang salah? Saya pernah. Saya pernah meminta maaf pada istri saya walaupun bukan saya yang salah. ini minta pengakuan ini sebenarnya ya. Jadi maaf ya pemirsa ya, ini saya bukan curhat sih. Enggak selalu harus sama istri atau suami dong, sama siapa saja boleh. Silakan pendeta dan ibu untuk tanggapannya. Iya, itu satu perkara yang sangat baik sekali dan kita harus hidupkan. Yaitu biarlah kita minta maaf, ya. Sama seperti orang dari Jawa Barat kalau kakinya diinjak, ya, dia akan minta maaf ya kaki saya diinjak. Jadi kita harus selalu siap untuk memaafkan dan lebih dahulu memaafkan, ya. Lebih cepat kita meminta maaf itu adalah satu hal yang lebih baik. Sebab dampaknya kepada kehidupan kita. Orang nggak mau bilang ya nggak apa-apa kedatangan tenang-tenang. Tapi coba kalau lihat orang lagi marah,
periksalah tekanan darahnya. Pasti tinggi. Sedang tinggi. Kadang-kadang Iya, dia punya tinggi. pipi juga Getar-getar. bergetar-getar. Iya, Ya. heeh. Dan itu susah sekali. Jadi kita mesti ingat bahwa pura-pura itu juga nggak bagus, ya. Merugikan dia punya Merugikan tubuh diri. sendiri. Dampaknya negatif itu tetap dirasakan oleh kita punya badan. Ya. Jadi ingatlah, lebih sering kita lebih cepat memaafkan orang, lebih baik untuk kesehatan kita, lebih menguntungkan kesehatan kita. Makanya Tuhan katakan kita harus maafkan bukan 7 kali, tapi 7 kali 70. Jadi 490 kali, berarti unlimited forgiveness. Yaitu maaf yang tidak ada Pengampunan batasnya. yang tidak ada terbatas. batasnya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Pendeta dan dan Ibu. Ibu. Yang berikut, pernah atau tidak pernah merasa lebih lega dan damai setelah benar-benar memaafkan seseorang? Saya pernah. Pernah dong. Ya, jadi kalau saya pernah karena satu kali dalam pekerjaan saya, singkatnya, saya merasa saya yang melakukan tugas itu, yang harusnya mendapatkan penghargaannya atau apalah terima kasih dari perusahaan, tetapi orang lain yang mengklaim itu adalah hasil kerjanya. Pertama sih sakit hati, tapi lama-lama saya pikir sudahlah, anggap aja bukan rezeki saya. Jadi dan memang jadi lebih damai ya, betul, memang lebih rileks hidup ini, terserah aja gitu. Jadi lebih santai lah. Mau gimana? Pernah juga ya? Ya pastinya pernah lah. Gimana Tapi Pendeta lupa. dan Ibu? Iya. Oh iya, iya. Dengan sendirinya ini adalah sesuatu perkara yang pernah ya dan seharusnya kita selalu alami. Kalau sudah memaafkan, ada mempunyai perasaan damai ya. Plong. Ya, jadi plong ya. Dan kita boleh senyum. Kenapa? Sebab tidak merasa punya musuh ya. Dan saya pernah katakan kepada seseorang beberapa minggu yang lalu, saya senang bahwa saya tidak punya musuh ya. Kalau orang memusuhi saya ya terserah kepada mereka. Ada orang yang pernah fitnah kepada saya juga, kemudian kami selesaikan dengan baik dan kami masih undang makan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Makan di rumah. Iya. Jadi makan di rumah ya, kita masak. Kemudian kita bawa lagi makan di restoran. Iya. Jadi kita punya, jadi sekarang ya dua-dua orang ini sudah mendahului kita. Tapi kita enggak rasa ada dendam. Iya, Enggak ada nggak ada. rasa marah. Iya. Kita malahan kasihan, kenapa sih kok sampai begitu jahatnya? Ini mengfitnah. Iya. Ya. Anyway, jadi saya percaya bahwa kita perlu mempunyai pengalaman di mana kita punya damai yang sejahtera, yang luar biasa, ya. Oleh sebab kita sudah mengampuni orang lain. Dan kita dahulu yang memaafkan orang lain. Ingat, jangan kita tunggu orang itu memaafkan kita. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pendeta dan Ibu ya. Baik sekali. Oke, pernyataan berikutnya. Pernah atau tidak pernah mengampuni seseorang setelah berdoa atau membaca firman Tuhan tentang pengampunan? Wah, saya pernah. Jadi setelah baca ayat kita Efesus berapa tadi di Alkitab, langsung Roh Kudus datang, saya mau mengampuni orang itu. Pernah sih kayaknya. Padahal kita sebelumnya marah gitu ya. Setelah baca firman Tuhan, Roh Kudus membisikkan hati kita, yalah kita ampunilah dia. Bagaimana Pendeta dan Ibu tanggapannya? Ya, saya Benar. sendiri, Kathleen mungkin pernah ya. Iya, pernah. Karena Saya tidak ingat. iya, sudah marah sama orang terus datang dibaca Alkitab. Oh, memang betul kita harus memaafkan. Jadi hati kita terus reda, nggak mau marah lagi. Itu pernah. Saya katakan tidak ingat oleh sebab banyak sekali orang yang sudah pernah buat salah, tetapi kami memaafkan. Dan memaafkan, saya seperti tidak ingat bahwa sesudah membaca ayat Alkitab. Tetapi memang saya percaya, ya Roh Kudus yang berbicara kepada kita bahwa kita harus selalu siap untuk memaafkan. Oke, baik. Bagus sekali ya. Pernyataan yang berikut. Pernah atau tidak pernah mengingat kembali kesalahan orang lain meskipun kamu sudah mengatakan bahwa kamu memaafkannya? Ngungkit-ngungkit nih berarti ya. Ya kadang sih begitu sih, kita udah maafin tapi kalau kita lagi kesel datang lagi, dia dulu pernah Tapi ada lupa. toolsnya ya, harus angkat toolsnya ya. Ya Tapi pernah. Ya kalau lagi kesel datang sama dia, apalagi kalau lagi diulang-ulang lagi. ya,
Pernah kita punya masalah dengan dia, main badminton, menang pula dia, jadi langsung teringat, oh dia pernah buat salah sama saya. Oke, baik. Baik, pendeta dan ibu ada tanggapannya? Iya, saya ingat pernah juga ya, oleh sebab ada kesalahan yang lain yang terjadi. Jadi pada saat kita mengadakan rekonsiliasi, ya saya sebutkan untuk hal yang tak pernah terjadi dulu. Iya, itu sebetulnya halnya adalah satu perkara yang tidak baik. Kita tidak boleh historical, ungkit-ungkit, apalagi dalam masalah rumah tangga, ya itu tidak boleh mengulangi apa yang terjadi 3 bulan. menyebutkan apa yang terjadi lebih lama dari 3 bulan, ya. Jadi hal yang kita bahas biarlah sesuatu perkara yang baru, jadi meminta maaf sesuatu yang baru yang terjadi hanya dalam 3 bulan. Sesudah itu adalah sejarah, History. ya, history. Jadi Ya. jangan diulang-ulang, ungkit-ungkit kembali. Membikin orang itu sebenarnya memancing orang untuk lebih marah emosinya, kan? Iya, saya setuju nih. Betul. Terutama dalam hubungan suami istri ini sangat tidak direkomendasikan untuk mengungkit-ungkit ini. Betul lah. Tadinya dari perang dunia yang kecil-kecil jadi perang dunia ketiga nanti kalau itu dilakukan suami istri ya. Iya. Karena mengungkitkan paling bahaya kalau suami istri langsung mengungkit-ungkit masalah yang sudah lalu, itu memang tidak direkomendasikan, harus dilupakan ya. Betul. Baik, demikian segmen kita untuk saat ini. Kita akan masuk ke segmen berikutnya untuk menjawab pertanyaan. Namun kita akan mengikuti yang satu ini terlebih dahulu. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen menjawab pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Obsesi Hati dan narasumber kita akan menjawabnya. Pertanyaan pertama dari Nita. Pendeta dan Mem, saya pernah memiliki teman dekat, namun sampai saat ini saya merasa sakit hati dan merasa belum ikhlas. Bahkan apapun yang berhubungan dengan dia saya tidak mau tahu dan tidak mau lihat, khususnya di sosmed. Karena ada hal yang menyakitkan yang pernah dia buat ke saya dan dia tidak pernah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Singkatnya, sudah 2 tahun saya belum bisa memaafkan dia. Itu bagaimana ya pendeta? Setiap dia menanyakan kabar saya tidak merespon, bahkan seperti sesak sekali. Apakah hal itu wajar? Atau saya harus beritahu dia bahwa dia itu salah? Terima kasih, maaf jadi curhat. Ini kayaknya hubungan pasangan kekasih nih ya. Iya, benar. Semuanya diblok, akhir setelah putus diblok, hadiah boneka dibuang-buang semua kayak masalah. Silakan pendeta dan ibu untuk menjawabnya. Ya, sakit hati, ya, mempunyai reaksi yang seperti ini adalah soal yang biasa, ya. Namun, ya, bukan berarti ini tidak bisa disembuhkan, ya. Mengapa? Kalau kita menyadari bahwa sakit hati itu merugikan diri kita sendiri, ya, menyebabkan kita susah konsentrasi kerja, menyebabkan kita tidak bisa tidur, menyebabkan kita tidak punya nafsu makan, ya, dan juga kemungkinan dampak negatif kepada kesehatan kita. Kenapa kalau kita tidak belajar Untuk mengampuni saja atau memaafkan, ya? Jadi kalau dikatakan orang tersebut tidak merasa bahwa dia bersalah, atau maka bagaimana kalau mengambil waktu untuk bertemu, ya, walaupun marah, tetapi mengambil waktu untuk bertemu, kemudian coba menjelaskan dan katakan terus terang, ya, bahwa ya saya kecewa atau saya sedih apa yang telah terjadi 2 tahun lalu ini katanya. Ya. Waduh. Ya, tetapi saya sebagai seorang Kristen menyadari bahwa saya harus siap untuk mengampuni, maka saya sampaikan, ya. Jadi katakan terus terang dulu apa yang menyebabkan Anda sakit hati, ya. Sebab orang tersebut selalu bercoba untuk menghubungi, tetapi Anda tidak respons, ya, menunjukkan bahwa dia mau memulai suatu komunikasi, ya.
Kalau Anda tidak merespon, maka itu berarti masih tetap pada perasaan dendam. Dan dendam itu akan merusak diri Anda sendiri. Kesehatan Anda Kesehatan yang Anda yang terganggu. ya. Jadi lebih bagus diselesaikan, dan sesudah selesai, ya, plong tuh, ya. Jadi akan punya damai. Oh, saya sudah tidak lagi merasa sakit hati sebab dia sudah tahu bahwa itu salah. Kemudian Anda pun sudah memaafkan. Kalau seandainya dia tidak menyadari bahwa dia salah sekalipun, ya, tetapi kita harus selalu siap untuk mengampuni, ya. Dengan demikian maka itu menolong Anda. Pengampunan itu bukan Adalah baik hanya untuk kita bukan sendiri. hanya untuk kebaikan orang lain, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Hati kita tidak, jantung kita tidak berdebar-debar, tekanan tidak menaik ya, tekanan darah. Kemudian kita tidak ada rasa maaf. Pokoknya segala sesuatu, imunitas kita tidak merendah. Pokoknya itu semua kebaikan. Makanya di Alkitab itu kalau kita pikirkan, kenapa ya kita dianjurkan di Alkitab untuk mengampuni? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 7, 90. 490 kali. Unlimited forgiveness. Itu kenapa? Untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mau ikut ya, kita sendiri yang rugi. Mudah-mudahan menolong. Ini pertanyaan dari Nita, ya. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Baik, pertanyaan berikut ini ada 2 pertanyaan yang berhubungan dengan perayaan yang kita rayakan di Indonesia pada saat ini ya, di Hari Raya Idul Fitri. Jadi akan saya satukan di 2 pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan jadi Pendeta dan Ibu ya. Yang pertama adalah, mau tanya, apakah bermaaf-maafan itu sebaiknya pada saat perayaan untuk saling memaafkan saja atau bagaimana ya? Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua ini karena berhubungan, di saat hari raya atau saat bermaaf-maafan, apakah efektif meminta maaf kepada orang-orang yang kita jarang bertemu? Karena tentunya kita lebih banyak atau mungkin melakukan kesalahan pada orang-orang yang kita sering ketemu. Dan bukan dengan orang-orang yang jarang kita temui, bukan? Nah, silakan Pendeta dan Ibu untuk menjawabnya. Oke. Saya percaya bahwa bermaafan itu seperti yang kita sebutkan tadi, jangan hanya setahun sekali waktu hari raya saja. Ya. Atau ada yang kalau ada perjamuan suci, ya, perjamuan kudus ya di gereja, kemudian bermaafan. Ya, itu baik bermaafan, tetapi jangan hanya 3 bulan sekali ataupun juga 1 tahun sekali. Ya. Setiap kita menyadari ada sesuatu yang salah, bahkan itu Yesus katakan, kalau misalnya kita sedang berdoa ya di bait Allah, kemudian ada teringat kepada seorang yang sedang sakit hati dan sebagainya, selesaikan dulu ya, selesaikan dulu baru datang untuk berdoa. Itu artinya apa ya, supaya jangan ada suatu permasalahan di antara kita. Jadi supaya selesai dan kita boleh berbakti dengan baik ya, daripada kita berbakti tetapi pikiran itu punya perasaan dendam kepada seseorang oleh sebab ada masalah yang belum diselesaikan, maka kita kekurangan berkat daripada perbaktian itu sendiri ya. Jadi kembali, setiap ada suatu masalah selesaikan dengan segera. Lebih cepat, lebih bagus. Makanya ada istilah katakan selesai adalah masalah suami istri, atau janganlah Tunggu sampai matahari terbenam. Ya. Jadi hari itu juga ada kemarahan kita. Jadi sebelum matahari terbenam kita selesaikan. Oh ya, untuk faktor yang kedua, apakah efektif kalau hanya waktu perayaan? Saling bermaafan di dalam masa perayaan itu bisa menjadi satu hal yang bersifat formalitas, ya, formalitas oleh sebab ya memang seharusnya begitu seharusnya tetapi sebetulnya masih ada perasaan dendam, tetapi ya oleh sebab hari raya jadi saling memaafkan lah ya. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang bisa menjadi formalitas. Sesuatu yang bersifat formalitas itu kurang efektif sebetulnya. Jadi kalau betul-betul supaya mendapatkan kelegaan dan rasa damai, sesungguhnya selesaikan suatu permasalahan ya sebelum ya matahari terbenam, artinya sesegera mungkin. Namun
Ya, sebab disebutkan jarak jauh, jarak dekat. Mungkin juga kita tidak ada saling salah menyala. Anda tidak merasa bahwa itu Anda sudah buat salah dengan seseorang yang jauh ataupun yang dekat. Jadi, tetapi mungkin saja ada atau mungkin juga tidak ada. Itulah sebabnya saling bermaaf-maafan ya, supaya seandainya ada sudah saling memaafkan. Jadi dalam segi itu ya, maka itu adalah hal yang baik ya. Tetapi kalau betul-betul ada suatu masalah, maka selesaikannya jangan hanya waktu hari raya, tetapi pada saat masalah itu timbul. Lebih cepat, lebih baik. Ingatlah, dampak untuk tidak memaafkan itu sangat besar untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita mau untuk kebaikan kita, ya, ikutlah firman Tuhan. Ampunilah. Kalau bisa, unlimited forgiveness. Jadi kesehatan, pikiran, emosi, dan kerohanian. Ya. Semua Kerohanian bergabung. kita itu terpengaruh dengan sifat kita. Hubungan kita dengan Tuhan bisa terganggu oleh sebab kita membenci seseorang. Baik. Terima kasih ya Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Dan memang kalau bermaafan dengan pada saat perayaan, hari raya, atau saat perjamuan kudus, segala macam itu memang mungkin formalitas. Tapi memang seperti yang disampaikan tadi, kita mungkin rasa tidak ada salah kepada dia. Atau kita menganggap biasa aja, tapi waktu kita minta maaf dengan tulus, pada saat itu mereka merasa bahwa, oh dia udah minta maaf kok ke saya ternyata. Jadi selesai mungkin masalah itu ya. Benar juga seperti yang pendeta sampaikan tadi ya. Oke. Ya. Baik Pendeta dan Ibu, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tetapi memang waktu kita sangat-sangat terbatas pada setiap episode. Oleh karena itu, silakan Pendeta Kuntara untuk memberikan closing statement-nya. Manusia adalah makhluk sosial, ya. Jadi sebagai makhluk sosial dan juga manusia adalah makhluk yang berdosa, maka kesalahpengertian itu bisa saja terjadi di mana-mana. Dan kita adalah manusia yang bukan sempurna, sebab itu bisa membuat kesalahan, ya. Dan kalau terjadi suatu kesalahan yang dapat menyakiti orang lain, sudah selayaknya kita harus siap untuk meminta ampun ataupun saling mengampuni. Dan siap mengampuni harus dimulai dipupuk dari rumah, ya. Anak-anak harus melihat bagaimana orang tuanya siap mengampuni satu sama lain ataupun juga minta ampun kepada anak-anak. Jadi harus dipupuk ya. Jadi orang tua memberikan teladan di dalam ya memaafkan, ya. Dan itu menyebabkan kita pun siap untuk memaafkan ataupun juga minta maaf dengan orang lain dan sebagainya. Jadi kalau kita lakukan itu, kita punya perasaan yang plong, damai, sejahtera, dan kesehatan pun kita lebih baik. Kalau kita susah untuk mengampuni, ingatlah kepada Yesus di kayu palang yang siap mengampuni walaupun ia sedang disiksa oleh begitu banyak orang. Ya. Ingatlah, pandang pada Yesus, kita akan selalu siap untuk mengampuni. Amin. Baik. Suatu closing statement yang sangat luar biasa ya. Betul. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kehidupan, kesehatan untuk menyampaikan ini presentasi bagaimana pentingnya untuk memaafkan satu sama lain. Tuhan, kami sadari bahwa tidak ada satu orang pun yang sama-sama, meskipun mereka adalah kembar identik. Kami pasti mempunyai ada selisih paham, tapi ajarkan kami untuk selalu memandang kepada Yesus yang mau mengampuni kesalahan orang yang memakukan dia, menyiksa dia di kayu palang, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dapat memaafkan. Sebab kami tahu itu adalah berguna bagi orang lain dan juga sangat berguna untuk kita masing-masing. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta Terima dan kasih Ibu. Pendeta dan Ibu untuk pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Baik, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu menyaksikan acara Obsesi Hati.
dan juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang selalu membawakan pembahasan yang luar biasa dari Senin malam ke Senin malam. Dan tentunya kepada sahabat kami dari Hope Channel Indonesia yang kru Hope Channel Indonesia yang selalu memandu acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.